Hai and welcome back to Alternate Max. Seperti yang kita tahu bahwa Suzuki R3 adalah mobil yang enak, nyaman, dan juga dia punya interior yang bagus. Tapi, kalau Avanza punya Avanza Veloz, Mobilio punya Mobilio RS, dan Chevrolet punya Chevrolet Spin Active R3, ini dia Suzuki R3 Drezza. Ya, kita nggak usah ngomongin soal desain depannya, karena kalian udah tahu kan komentar kita gimana. Tapi kita lihat lebih dekat lagi bagaimana desain depannya ini. Suzuki bikin krum aja mesti remedial. Kenapa? Karena buat bikin krum kayak gini aja, dia mesti harus bikin 4 pieces, bukan one piece. Jadi ini ada sambungan. Harusnya kenapa nggak bikin langsung satu aja krum seperti ini? Dimana mobil-mobil lain juga menerapkan hal itu. Terus kalau kita lihat lagi lebih dekat, ini selain bentuknya nggak karuan, dia juga bentuknya sangat menyulitkan buat kalian kalau misalnya mau mencuci mobil ini. Nih ya, di sela-sela ini ya, ini mobil masih baru tapi udah putih-putih. Jadi kalau kalian suka nyuci, maka kalian harus mau mencuci mobil ini dengan lebih ekstra karena bagian-bagian ini susah sekali dicucinya. Oke, sekarang kita lihat sampingnya. Terus di bagian sampingnya kita akan mendapatkan velg baru dengan desain yang two-tone color tapi ukurannya masih sama 15 inci. Meskipun kelihatannya two-tone color keren, gua nggak suka kenapa dia masih punya baut itu dibikin desainnya kayak gini ya. Dan dari samping kita akan mendapatkan chrome di sini. Sisanya nggak ada bedanya. Dan hal yang gue suka dari R3 itu ini, dia bodinya lebih tebal dibandingkan dengan LMPV lainnya. Avanza, Mobilio kalah tebal sama ini. Kita lihat juga di sini dia juga punya karet yang tebal di bagian di sini. Jadi kalau misalnya kita mau tutup pintu harus agak tenaga. Kalau enggak, dia membal. Saya kita lihat bagian belakangnya. Dan di bagian belakangnya, ya, masih belum berbeda dengan R3 yang lama. Hanya saja bedanya kalau dibandingkan dengan R3 GX yang sudah facelift, dia mendapatkan bumper model baru, ada chrome. Jadi ini R3 dengan chrome terbanyak yang pernah ada. Tapi ada satu hal yang gue suka dari mobil ini, ada pada spoiler belakangnya yang kelihatannya bagus. Tapi sayangnya kita cuma dapat 2 sensor parkir, tidak ada kamera mundur. Meskipun bisa ditambahin kamera mundur, dimana di sini sudah ditambahin oleh pemiliknya. Well, seharusnya kalau Suzuki tahu bahwa kelemahan mobilnya ada di bagian belakang yang kurang sporty dan kurang cantik, mereka bisa kok ngambil render-render dari teman-teman seperti ini, dan jadinya jauh lebih bagus dibandingkan hanya menambahkan reflektor seperti ini. So, kita lihat bagasi belakangnya ya. R3 ini bagasinya bisa gede banget, lega banget kalau misalnya ditidurin semua kayak gini. Bisa dipakai buat tidur, jadi kalau misalnya kalian mau keluar kota, terus nggak punya duit buat hotel, taruh aja kasur sini, tidur dah. Terus di bawahnya sini dia ada kompartemen buat naruh penyimpanan barang gini, lumayan gede. Tapi sayangnya kalau misalnya kita naikin seperti ini ya, ini bagasinya langsung berubah jadi sangat sempit banget, seriusan. Mungkin dibandingkan dengan LMPV lain, ini yang paling kecil kalau misalnya ditegakkan semua. Tapi gini, mobil ini emang agak aneh ya, dalam artian kalau yang lain itu biasanya dibikin lega, terus ada banyak pengurangan di sana sini biar jadi murah. Kalau ini beda. Kayak misalnya kargonetnya itu dikasih kita pengait di sini yang sangat rapi. Terus di sini ini moldingnya beneran plastik yang sama seperti door trimnya. Pokoknya kalau soal build quality, bahan-bahan interior itu R3 paling bagus deh, gue bisa jamin.
Ya, pertama kali kita masuk ke dalam Suzuki R3 Drezza ini, yang pertama kali kita rasakan adalah kursinya. Dibandingkan dengan GX, GL atau S-Class-nya, dia ini kursinya lebih enak. Seperti halnya R3 yang udah facelift, dia warnanya jadi coklat, di sini jadi coklat. Lebih bagus kenapa? Karena kalau yang warnanya sama kayak beige kayak gini, dia akan cepat mudah kotor. Dan juga di bagian samping sini kita mendapatkan sebuah wooden panel. Sininya bermotif kayu, di sini motif kayu lagi, sini motif kayu lagi. Terus dan dibandingkan dengan R3 model sebelumnya, kalau yang dulu cuma punya auto down, sekarang dia juga punya auto up. Sayangnya kalau misalnya di varian India dia punya full start stop engine button, dia nggak ada. Dan ini ya, kenapa gue ngelihatnya bosen. Harusnya ini diubah jadi model yang kayak Swift, automatic AC. Terus kalau misalnya kalian ngomongin build quality dari mobil ini ya, ini paling juara sih. Waktu itu gue pasang peredam, terus abangnya buka, ininya dibuka kan disemprot di dalam ya. Dia katanya, wah, door trimnya tebel ya, plastiknya ya. Dan ini plastiknya bukan yang kasar gitu, dia lembut. Dan juga fit and finishingnya dia paling rapi dibandingkan dengan MPV lainnya. Dan dia juga rasanya solid ya. Pokoknya R3 ini kalau ngomongin build quality, interior, dia juara. Surprise ini ternyata audionya ini bagus loh. Gue pikir ini seperti Android Cina ya. Dia ini layarnya, gue suka dipegangnya kenapa? Karena layarnya licin, jadi seperti HP baru rasanya. Dan ini layarnya kapasitif, bukan resistif. Jadi kalau misalnya kita tekan, itu nggak ada kayak ada lapisan-lapisannya gitu loh. Jadi dia bener-bener responsif gitu ya. Nggak ada lag sama sekali. Kita buka gini juga cepat. Kalau misalnya kita buka musik gitu ya, dia langsung keluar dengan cepat. Dan ini kita bisa lihat, ini kan ada SD card, ada USB taruh sini, dan SD card ada di bawah sini. Terus kalau misalnya kalian familiar dengan Apple atau iPhone gitu kan, biasanya di sini ada kayak putih-putih gini buat home ya. Ini bisa dipindah-pindah juga. Tau gak ini buat apa? Nih buat apa tau gak? Ini ternyata kalau kita pencet, ini keluar volume. Jadi biasanya bukan home, tapi ini volume. Head unit ini juga ada punya internet browser, jadi kita bisa browsing internet di sini. Dan juga ada GPS-nya, di mana GPS-nya dia terintegrasi dengan kayak misalnya bengkel-bengkel Suzuki ada di mana aja gitu ya. Cuma menurut gua GPS-nya terasa agak lemot, sedangkan yang lainnya benar-benar smooth. Kita juga bisa sambungkan Bluetooth ke sini seperti hal mobil lainnya. Dan kalau ngomongin kualitas suaranya, dibandingkan dengan model yang lama, kualitas suaranya masih sama aja. Jadi R3 itu kalau punya karakter suara dia clarity ya, jadi twitternya bagus, suara vokalnya keluar, tapi suara bassnya nggak ada. Emang ada sedikit sih, tapi kalau misalnya kita paksain, kita terusin gitu ya, dia bisa pecah lama-lama speakernya. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade speaker, lebih baik tambah aja subwoofer 1, karena suaranya udah cukup dari segi vokal dan twitternya. R3 ini juga cukup lengkap ya dari segi pengemudi ya, karena dia punya height adjuster buat kursi. Terus di sini kita juga dapat adjuster buat seat belt. Jadi kalau mau mendapatkan posisi yang gampang di mobil ini, selain tilt steering, dia punya head adjuster dan juga seat belt. Cuma yang minusnya kalau misalnya kalian tingginya lebih dari 170 ya, kadang-kadang di sini suka terasa mentok di bagian sini. Ya, cuma kalau lama-lama biasa sih nggak masalah sih ya. Kita lihat belakangnya. Nah, duduk di belakang Suzuki R3 ini adalah salah satu yang paling gue suka. Kenapa? Karena dia ini satu-satunya di sini yang punya armrest. Jadi kalau misalnya gue dapat Uber naik R3 itu gue seneng banget. Kita bisa duduk nyantai pakai armrest kanan kiri jadi captain seat. Even Sienta pun kalah, nggak ada kayak giniannya. Dan dia juga bisa dipakai buat tidur ke belakang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita suatu saat punya supir terus malas ganti mobil, kita naik R3 aja udah cukup. Supirnya nyetir, kita tidur. Nah, selain itu R3 ini emang bagian belakangnya nggak begitu lega. Jadi kalau misalnya kita di belakang ada orang, kita harus majuin ke depan. Dimajuin ke depan pun dia juga nggak masalah. Kenapa? Karena kalau mobil lain tuh biasanya dia agak dibikin pendek ya. Dia dibikin panjang full, jadi ini kaki gue tetap kena. Kita duduk tuh dengan sempurna posisinya, dan kaki kita itu nggak dibikin seperti ke atas gini. Jadi kaki kita benar-benar diturunin ke bawah. Even pun kita majuin seperti ini, kaki gue masih nggak mentok. Jadi rasanya masih civilized gitu. Dan kalau misalnya kita majuin gini, di belakang itu masih banyak ruang buat kaki. Yuk kita lihat. Terus kalau kita mau ke belakang, di mana mobil lain itu biasanya dilipat ya. Kalau dia seperti Livina, jadi ditarik ke depan. Nah, dorong gitu. Kayak gini. Kalau misalnya duduk di belakang si R3 ini, seperti yang gue bilang tadi, dia bisa dibikin kakinya lega gitu. Kayak gini, dia lega banget. Kepalanya mentok sayangnya.
Jadi kalau duduk di belakang R3 ini kita harus agak turun gini, nggak duduk sempurna ya, agak nyender, dan ini baru kita dapat posisi duduk yang pas. Cuman seperti yang gue bilang tadi, R3 ini kalau mau duduk yang enak depan, tengah, dan belakang, itu yang tengahnya harus sedikit ngalah dan harus dikasih pengertian. Kalau misalnya dimundurin abis, ini sama sekali kita nggak dapat ruang di bagian belakang. Nah loh, bener-bener dihabisin sama dia. Dan depannya jadi lega banget, kayak gitu. Dan yang gue suka pada R3 baru dibandingkan dengan yang lama, ini ada pada kursi belakangnya yang sekarang bisa dilipat separuh. Jadi kalau misalnya kita bawa barang separuh, ya kita nggak usah lipat dua-duanya. Dan kalau misalnya ini kita naikin semua, jujur aja R3 itu bagasi belakangnya sempit ya. Cuma dia cerdas karena dia naruh toolkit itu di sini. Jadi tertutup dengan rapi. Nice. Terus kalau misalnya mau ngelipet ini gimana gitu kan, banyak yang nanya gitu. Ini kita mundurin dikit tadi. Nah, ini bisa kita lipat rata lantai dengan memencet tuas yang di sebelah sini. Jadi kalau kita tarik yang ini dia akan seperti ini, kalau yang sebelahnya akan jadi seperti ini. Hujan. Dah. Kalau lipat bisa naruh kaki di atas tapi pakai sepatu. Ada yang punya, lagi ngeliatin. Zenfone 3 ZE552KL memiliki kamera 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX296 dan aperture f2.0 untuk hasil fotografi terbaik. Didukung teknologi Tritech autofocus untuk mengambil fokus sangat cepat, optical image stabilizer dan electronic image stabilizer untuk menstabilkan foto dan video dari guncangan, smartphone ini memang betul-betul dirancang untuk penikmat fotografi. Berbekal prosesor Qualcomm Snapdragon 625, RAM 4GB dan storage 64GB, Zenfone 3 juga bisa menjanjikan performa luar biasa dan daya tahan baterai optimal. Zenfone 3 built for photography. Pas merasakan Suzuki R3 manual ini karakter mesinnya ini semakin terasa perbedaannya dibandingkan dengan model yang lama. Jadi kalau yang gue rasakan putaran bawahnya ini dia semakin lembut. Kalau dulu itu masih suka ajrut-ajrutan, lebih responsif yang lama, sekarang dibikin lebih lembut. Sepertinya untuk konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Tapi overall sebetulnya perbedaannya nggak begitu jauh ya kalau dari segi performance. Cuma karakternya aja yang kalau kemarin itu lebih kasar, sekarang dibikin lebih lembut. Dan suara mesinnya ini juga sepertinya agak lebih masuk ya dibandingkan yang lama. Gerungannya itu lebih kerasa masuk ke dalam, terutama di RPM 4000 ke atas. Di transmisi manualnya, perbedaan sama mesin lama dan mesin baru ini lebih kentara dibandingkan dengan model automaticnya. Terutama di transmisinya ya. Kalau yang lama itu kita misalnya gigi satu nih kita pelan, terus kita gas sedikit, terus kita lepas gas kayak gini. Itu kan bisa ngakuk-ngakuk gitu ya. Ini sekarang jauh lebih lembut sekali. Ini mesin dari putaran 1000 sampai 4000 itu rasanya halus, memang kurang responsif. Setelah RPM 4000 ke atas baru dia tenaganya kerasa. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama yang lama, memang lebih responsif yang lama, tapi ini lebih halus dan memang ini dibuat untuk hemat bahan bakar dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal suara mesinnya, entah kenapa mobil ini suara mesinnya dia lebih kerasa masuk ke dalam, lebih ngegerung gitu. Karakter suaranya lebih kasar dibandingkan dengan model yang lama yang lebih cenderung halus. Tapi sekali lagi ini bukan hal yang signifikan sih. Tetap aja mesinnya tetap halus. Bicara soal irit-iritan, pemilik yang dulu ini dia punya Suzuki R3 manual. Ya biasa kalau dari R3 itu pindahnya ke R3 lagi ya. Sekarang R3 Brezza Matic ternyata dibandingkan dengan versi yang lama manual, ini lebih irit dibandingkan dengan model yang lama. Manual loh, Matic sama manual, Matic mesin baru ternyata dia lebih irit yang K14B generasi ini. Well, kalau kamu mau menukar performa dengan irit-iritan bahan bakar, maka ini adalah jawabannya.
Kok bisa lebih irit sih? Kenapa? Karena dia injektornya berbeda, terus dia pistonnya berbeda, silinder headnya juga beda, dan juga sekarang dia punya kompresi 1:11. Kalau dulu 1:10. Tapi meskipun kompresinya lebih tinggi, dia masih bisa isi bahan bakar dengan oktan 91. Jadi kalau misalnya kalian beli mobil ini pakai Pertamax saja udah cukup. Karena pengurangan tenaga tersebut, mobil ini dari 0 ke 100 itu melorot jadi 13,9 detik untuk versi otomatis, dimana yang tadinya itu cuma 13,3 detik. Dan ya enakan yang lama sih kalau ngomongin soal lari ya. Tapi nggak jauh beda kok sebenarnya. Dan gue senang dari mobil ini kalau misalnya kita bawa kecepatan tinggi gitu ya, itu rasanya tuh suara angin, suara ban segala macam itu masih lebih minim dibandingkan dengan MPV lain sekelasnya. Jadi dibawa kenceng pun ini mobil masih terasa antep gitu, masih terasa tenang. Oke sih. Mobil ini punya suspensi tuh yang enak ya, empuk ya. Dalam artian nih kalau kita lewatin speed bump, tuh itu cuma gitu doang rasanya. Gitu doang. Terus kalau misalnya kita gas dikit ya, kita lewatin speed bump dengan kecepatan yang lebih tinggi, itu rasanya juga masih oke. Malah lebih enakan melewati speed bump dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan yang lebih rendah. Good job sih. Terus kalau ngomong kedapan kabin, dia kedapan kabin juga paling bagus. Suara mesinnya hening, suara luar juga oke. Tapi kalau misalnya yang lama itu suara bannya agak masuk, kalau yang sekarang suara bannya itu jauh lebih bagus. Dan kalau ngomongin soal handling, meskipun dia soal handling nggak sehebat Mobido yang kaku, karena dia stiff jadi body rollnya minim, tapi ini body rollnya masih acceptable ya. Kita goyangin gini ya, ini masih ngikut dan juga masih oke sih kalau menurut gua. Tapi kalau kita ngomong soal radius putarnya, mobil ini punya radius putar yang nggak begitu bagus. Kalau misalnya Avanza bisa 4,7 meter, ini radius putarnya 5,2 meter, which is itu nggak spesial amat dan rasanya biasa. Tapi overall, gue nggak ada komplain. Well, setelah kita nyoba Suzuki R3 Drezza, hasilnya adalah di luar dari eksteriornya mungkin nggak selera semua orang dan nggak selera gue juga. Tapi kalau boleh dibilang, dia sekarang lebih irit, lebih enak kursinya, dan juga ini adalah R3 dengan interior paling lengkap yang pernah ada. Ya meskipun harus bisa dikasih kayak push start stop engine button dan lain-lainnya, tapi ini adalah R3 yang paling tinggi kastanya dan paling lengkap dari segala kemampuannya. Well, kalau misalnya kalian mencari sebuah R3 yang performanya lebih tinggi, mungkin ini bukan pilihannya. Tapi kalau misalnya kalian mencari mobil yang lebih irit dan juga tetap nyaman buat keluarga, apalagi kalau misalnya buat rame-rame, ini adalah pilihan yang boleh dibilang paling enak lah, paling nyaman dibandingkan dengan LMPV di kelasnya. Itu aja dari Autonet Max, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton dan kritik dan saran di bawah. Terima kasih. Gak ada Aria. Ya. Kayaknya gak kedeketan tuh muka gue. Parkirnya salah tuh. Itu yang bawa.